Materi pertama mengenai struktur sel. Sel adalah bagian dasar yang menyusun organ pada makhluk hidup. Struktur sel berfungsi untuk melakukan fungsi sel, misalnya metabolisme, penyimpanan gen, sintesis DNA, dan pembelahan sel. Struktur sel terbagi atas 3 bagian utama. Yang pertama, membran, organel, dan sitoplasma, di mana membran terdiri atas dinding sel dan membran sel, sedangkan organel terdiri dari ribosom, retikulum endoplasma, lisosom, sentriol, plastida, badan Golgi, vakuola, dan inti sel, dan lain sebagainya. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat larutnya berbagai zat kimia dan sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia. Sel terbagi atas 2 bagian, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik, di mana sel prokariotik yaitu sel yang bersel tunggal yang tidak mempunyai membran inti dan sistem endomembran. Contohnya ialah bakteri. Sedangkan sel eukariotik yaitu sel yang kompleks, sel yang mempunyai membran inti yang terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Materi kedua mengenai keberadaan materi genetik yang terdapat di dalam sel. Materi genetik adalah unit pewarisan sifat yang terdapat pada makhluk hidup. Materi genetik terdapat di seluruh tubuh makhluk hidup di setiap sel. Setiap sel mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Gen adalah unit pewarisan sifat yang terdapat pada makhluk hidup. Fungsi gen tersendiri yaitu sebagai pembawa informasi genetik dari individu ke keturunannya, dan yang kedua yaitu sebagai pengatur metabolisme dari perkembangan makhluk hidup. Di dalam gen terdapat materi genetik yaitu DNA dan RNA. DNA yaitu asam nukleot yang menyusun gen di dalam inti sel. DNA terdapat di mitokondria, sitoplasma, plastid, dan sentrol. Fungsi dari DNA yaitu sebagai pembawa informasi genetik, dan yang kedua yaitu dapat mereplikasi diri atau menduplikasi, dan yang ketiga yaitu mensintesis zat kimia lain. Materi genetik yang kedua yaitu tentang RNA. RNA adalah makromolekul polinukleotida yang berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpiling seperti DNA. RNA banyak terdapat di ribosom atau sitoplasma yang bentuknya mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Fungsi RNA yaitu berperan dalam proses sintetis protein di dalam sel. RNA dibagi menjadi 2 macam, yaitu RNA genetik dan RNA non-genetik, di mana RNA genetik adalah berfungsi untuk berperan sebagai pembawa informasi genetik, sedangkan RNA non-genetik berfungsi sebagai proses sintetis protein di dalam sel. RNA non-genetik dibagi menjadi 3, yaitu RNA buta atau mRNA yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari inti sel ke sitoplasma. Yang kedua yaitu RNA pemindah atau tRNA yang berfungsi sebagai penerjemah kodon dari mRNA dan mengangkut asam-asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Dan yang ketiga yaitu RNA ribosom atau rRNA yang berfungsi sebagai mesin perakit peptida pada sintetis protein. Materi ketiga yaitu struktur DNA. Struktur DNA terdiri dari suatu molekul besar dari 2 pita panjang yang berpiling dan membentuk heliks ganda. Setiap DNA tersusun dari ratusan hingga ribuan polimer nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari gula pentosa, deoksiribosa, gugus fosfat, dan yang ketiga yaitu basa nitrogen. Materi yang keempat yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA yaitu suatu proses menggandakan atau menduplikasikan DNA. Replikasi DNA terjadi pada saat interfasi sebelum sel membelah dengan tujuan
agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA sel induk. Jika terdapat kesalahan pada replikasi DNA, maka sifat pada sel-sel anakan akan mengalami perubahan. Replikasi DNA melalui 3 model, yaitu semi-konservatif, konservatif, dan dispersif, di mana semi-konservatif yaitu rantai ganda DNA lama berpisah, kemudian rantai baru disintetis pada masing-masing rantai DNA lama. Yang kedua yaitu konservatif, yaitu rantai ganda DNA lama tidak berubah, berfungsi sebagai cetakan buat DNA yang baru. Yang ketiga yaitu dispersif, di mana beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebagai cetakan DNA baru, sehingga DNA lama dan DNA baru tidak tersebar.